Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dalam sekolah minggu online hari ini. Apa kabarnya hari ini? Cici berharap kita semua dalam keadaan yang baik ya. Tetap jaga kesehatan, tetap lakukan prokes agar kita tetap sehat dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk kesetiaan-Mu pada kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih diizinkan untuk kami boleh mengikuti sekolah minggu walaupun masih secara online. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai jam kami ini, biarlah kami musrahkan apa yang boleh kami pelajari hari ini boleh menjadi berkat untuk kami maupun untuk orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan 1 jam ke depan ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke, hari ini kita masuk pelajaran yang kelima ya. Pelajaran yang kelima berjudul janji keselamatan di tengah hukuman. Nah, perikop yang diambil dari Kejadian 3 ayat 15 sampai 24. Dan ayat hafalannya diambil dari Kejadian 3 ayat 15. Judulnya Janji Keselamatan di Tengah Hukuman. Kalau kita lihat secara judul, ini bertolak belakang ya. Janji keselamatan, tapi hukuman lagi. Sebelumnya mari kita baca aja dulu yuk. Kejadian 3 ayat 15 sampai 24. Kejadian 3 ayat 15 sampai 24. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi itu ya, Kejadian 3 ayat 15 sampai 24. Nah, janji keselamatan di tengah hukuman. Hukuman. Apa sih itu hukuman? Siapa yang pernah mendapatkan hukuman? Kemungkinan besar, sebagian besar dari kita pasti pernah mengalami hukuman. Baik itu hukuman dari orang tua misalnya, atau dari guru. Contohnya hukuman. Kalau dari orang tua misalnya nih ya, gak boleh bawa HP, gak boleh pegang HP karena nilai kita jelek, HP-nya ditahan. Atau gak ada uang saku karena nilainya hancur misalnya. Itu contoh ya hukuman
dari orang tua misalnya, atau hukuman dari guru. Siapa yang pernah ngalamin atau sering ngalamin? Nah, misalnya berdiri di lapangan atau hormat pada bendera misalnya sambil dijemur di lapang ya, atau suruh lari lapangan misalnya 10 kali. Nah, itu contoh-contoh hukuman ya, dan sebagian besar dari kita pernah mengalami ya. Nah, kalau mendapatkan hukuman gimana sih rasanya? Enakkah atau gimana? Nah, kalau kita sudah merasakan hukuman ya pasti kita tahu apa itu rasanya ya. Nah, secara umum masyarakat menginginkan agar pelaku pelanggaran atau kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Sebaliknya, pelaku pelanggaran atau pelaku kejahatan menginginkan agar kesalahannya itu atau pelanggarannya itu diampuni ya, atau dibebaskan dari hukuman, sebisa mungkin bebas gitu ya. Nah, bagaimanapun juga hukuman itu perlu untuk diberikan kepada pelanggar hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan untuk korban kejahatan tadi atau korban dari pelanggaran yang dilakukan ya. Nah, dan selain itu juga memberikan efek jerak kepada pelaku sehingga tidak melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kalau dari hukum kan biasanya ada efek jeraknya ya gitu, walaupun nanti lama-lama balik lagi. Nah, tapi ya itulah, hukuman itu diperlukan ya, setidaknya bisa memberikan efek jerak, juga efek untuk mencegah orang untuk meniru melakukan pelanggaran itu. Nah, sehingga bisa terciptalah satu ketertiban. Oke, itu sekilas mengenai hukuman ya yang sering kita alami misalnya. Itu contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya. Nah, minggu lalu pada pelajaran keempat kita sudah belajar mengenai kejatuhan manusia dalam dosa. Perikop yang diambilnya sama dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 14. Nah, di pelajaran 5 ini ada konsekuensi setelah manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, bersambung dari pelajaran minggu lalu ya. Nah, pelajaran ini masih di Kejadian 3 ayat 15 sampai 24. Akibat dosa gitu ya. Nah, mengulang pelajaran minggu lalu sedikit ya. Di Kejadian 3 ayat 6 ada dosa dan ada hukuman atas dosa, di mana Allah memberikan satu perintah, memberikan satu larangan untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi manusia itu melanggar, dia malah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga manusia jatuh dalam dosa ya. Nah, di sini kita melihat perempuan itu melihat buah itu baik, buah itu menarik, buah itu memberikan pengertian, sehingga perempuan itu mengambil, memakannya dan memberikannya kepada suaminya yang ada di sampingnya gitu ya. Nah, hal ini menunjukkan kalau dosa itu kalau melanggar itu memberikan satu penglihatan yang baik, yang menarik untuk dilakukan dibandingkan dengan perintah Tuhan atau firman Tuhan, sehingga manusia menjadi tidak taat pada firman Tuhan. Artinya manusia melanggar dengan memakan buah yang dilarang tersebut. Nah, dan karena hal inilah maka Tuhan menjatuhkan hukuman kepada manusia. Hukuman Allah bukan berarti menandakan kalau Allah membenci manusia, tetapi hukuman Allah ini menunjukkan bahwa Allah itu murka. Allah tidak suka terhadap ketidaktaatan manusia yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa gitu ya. Karena dosa yang menyebabkan kehancuran bagi masa depan manusia, dan karena dosa juga manusia mengalami penghukuman gitu ya. Nah,
dosa-dosa yang dilakukan dalam menurut perjanjian lama, dosa itu mempunyai akibat, ada hukumannya. Nah, hukumannya itu adalah mati. Itu bisa kalian lihat di Kejadian 3 ayat 15 dan Kejadian 3 ayat 23 sampai 24 ya. Nah, sementara di perjanjian baru hukuman atau akibat yang diakibatkan dari dosa ini adalah maut. Itu bisa kalian lihat dari Roma 6 ayat 23 ya. Nah, jadi upah dosa itu adalah maut atau mati gitu ya. Kita bisa lihat dalam Roma 6 ayat 23 misalnya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, dalam Kejadian 3 ayat 15 aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merumukkan kepalamu dan engkau akan merumukkan tumitnya. Nah, dalam Kejadian 3 ayat 23 dan 24 pun sama. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga ke jalan pohon kehidupan. Jadi tadi udah dibilangin ya, kalau upah dosa itu maut atau mati, baik dari zaman dulu sampai sekarang upah dosa itu maut atau mati ya. Nah, kematian ini bisa dikategorikan menjadi dua hal. Yang pertama, kematian secara jasmani, artinya kita mengalami kematian secara tubuh jasmania kita gitu. Kita akan mengalami penuaan, kita akan mengalami kematian secara jasmani. Artinya waktu kita melakukan dosa, nah Allah mengadakan permusuhan dan Allah memberikan hukuman itu kepada kita gitu ya, kepada manusia itu. Nah, salah satu hukumannya yaitu susah payah waktu mengandung semakin banyak gitu ya. Terus kesakitan waktu melahirkan. Terus tanah menjadi terkutuk sehingga orang harus berjerih lelah untuk menghasilkan sesuatu dari tanah. Nah, dan yang terakhir Tuhan menekankan kalau kita itu akan kembali menjadi debu. Nah, ini termasuk dalam kematian kita secara jasmani, artinya kematian kita secara badan kita gitu ya. Nah, ada lagi kematian yang secara rohani, artinya adanya pemisahan manusia dari Allah, di mana Tuhan mengusir dan menghalau manusia dari Taman Eden, di mana Allah tinggal bersama-sama mereka sebelum mereka jatuh dalam dosa ya. Nah, di tengah-tengah hukuman atas dosa yang adalah maut, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Sebagaimana kita tahu dalam Yohanes 3 ayat 16. Pasti semua orang udah hafal ya ayat ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah begitu mengasihi manusia. Nah, dalam Kejadian 3 ayat 9 pun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Padahal bisa aja manusia itu dihukum mati langsung ya. Kan tadi udah jelas upah dosa ialah maut. Upah dosa mati gitu ya. Nah, dalam Kejadian 3 waktu manusia jatuh dalam dosa, sebetulnya Allah bisa aja ya langsung menghukum manusia itu saat itu gitu ya. Dah mati, Adam dan Hawa langsung mati gitu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu ya. Tuhan berinisiatif mencari, Tuhan berinisiatif untuk manusia itu. Tuhan bertanya, di manakah engkau? Nah, dalam hal ini menunjukkan kalau Tuhanlah yang mencari manusia. Tuhanlah yang berinisiatif untuk manusia.
Tuhanlah yang menjangkau manusia. Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Tuhan mau agar manusia itu meminta ampun dan bertobat, sehingga Tuhan dapat menyucikan manusia itu karena kasih-Nya. Tapi ternyata yang kita lihat bukannya manusia itu meminta ampun atau bertobat, tapi dari pelajaran minggu lalu kita tahu ya, mereka saling menyalahkan gitu ya. Nah, tapi kita balik lagi ke pelajaran kita hari ini. Tuhan yang berinisiatif duluan. Tuhan yang menjangkau manusia duluan. Tuhan yang selalu memberikan kesempatan lebih dulu kepada manusia karena kasih-Nya. Nah, karena kasih-Nya ini kita bisa lihat dari Kejadian 3 ayat 17 sampai 18, di mana manusia, karena kasih Allah, manusia mencari dan mendapatkan rezeki. Jadi tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanannya. Nah, karena kasih-Nya Allah untuk manusia, manusia dihukum untuk mencari, tapi manusia juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan rezeki. Artinya di tengah hukuman Tuhan atas dosa manusia, Tuhan tetap memelihara manusia. Meskipun tanah dikutuk Tuhan karena dosa, namun Tuhan tetap memberi rezeki dari tanah, dari hasil olahan tanah tersebut. Gitu ya. Nah, dalam Kejadian 3 ayat 21, karena kasih-Nya Allah juga, Allah membuat dan mengenakan pakaian. Nah, Tuhan tetap mengasihi manusia, walaupun meskipun ketelanjangan yang terjadi pada manusia itu adalah ulahnya sendiri gitu ya. Tuhan sendiri yang sudah memerintahkan, tapi manusia itu sendiri yang melanggar gitu ya. Tapi karena kasih-Nya, Allah tetap membuat dan mengenakan pakaian untuk mereka gitu ya. Nah, untuk menutupi ketelanjangan dari manusia itu gitu ya. Nah, dari Kejadian 3 ayat 22 dan 23, karena kasih-Nya Tuhan tidak mengizinkan manusia untuk hidup selama-lamanya. Jadi manusia itu akan mati sebagai upah dari dosa. Nah, Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden sehingga tidak dapat makan pohon kehidupan. Nah, di tengah hukuman Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Seandainya nih ya, misalnya nih, coba kalau manusia itu tidak diusir dari Taman Eden. Mungkin manusia itu akan makan dari buah kehidupan. Dan kalau sudah makan buah kehidupan, mungkin manusia itu gak bisa mati ya. Kebayangkan manusia hidup terus dalam dosa, berbuat dosa lagi, terus hidup, misalnya menjadi tua, hidup sakit-sakitan misalnya, tapi mau mati nggak bisa mati gitu ya. Kebayangkan. Nah, makanya di tengah hukuman itu Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya. Tuhan mengusir mereka biar mereka tidak makan pohon kehidupan. Malah Tuhan menjaga jalan masuk ke pohon kehidupan itu dengan kerup ya. Nah, dalam Kejadian 3 ayat 15, kasih terbesar adalah keselamatan. Bahkan di saat manusia berada dalam hukuman, ya. Jadi di saat manusia berada dalam hukuman, Allah sendiri menjanjikan Mesias sang juru selamat. Nah, itu yang tadi kita baca ya, keturunannya adalah sang juru selamat dunia. Terus dari keturunannya juga yang akan meremukkan atau mengalahkan iblis, yaitu Yesus ya. Nah, dalam Roma 6 ayat 23 tadi, hidup kekal dalam Yesus. Hidup kekal itu bisa kita peroleh dalam Yesus. Jadi di tengah-tengah maut yang harus dialami manusia, Tuhan mengaruniakan hidup yang kekal. Artinya hidup dalam Yesus Kristus. Hidup kekal adalah karunia Allah. Ya, hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus melalui iman seseorang di dalam Yesus. Gitu ya. Nah, mengenai janji keselamatan dalam Kejadian 3 ayat 21,
Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya. Nah, firman Tuhan ini menunjukkan bagaimana janji keselamatan itu menjadi kenyataan. Nah, tidak ada penumpahan darah, maka tidak ada pengampunan. Nah, kalau tidak ada pengampunan, maka tidak ada keselamatan. Karena adanya penumpahan darah binatang oleh Tuhan, maka manusia di Taman Eden dapat diselamatkan. Ya, diselamatkan dari apa? Ya, dari ketelanjangan, dari dosa-dosanya, dari kedinginan, sehingga mereka perlu pakaian gitu ya. Nah, semua itu karena adanya penumpahan darah binatang oleh Tuhan, sehingga manusia di Taman Eden itu boleh diselamatkan. Dan karena semuanya itu karena Tuhan, sehingga manusia bisa mengenakan pakaian dari kulit binatang itu gitu ya. Nah, dari sini kita melihat kalau Tuhan menyelamatkan manusia melalui penumpahan darah. Tuhan yang menyelamatkan, bukan atas usaha manusia. Jadi darah Yesus ditumpahkan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia, dan hal ini sudah tergenapi ya, gitu ya. Di sini kita melihat kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang menghukum manusia yang berdosa, namun karena kasih-Nya juga Tuhan yang menjanjikan keselamatan di dalam putranya. Itu yang tadi kita lihat ya dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, itu semua Tuhan berikan untuk kita, dan semuanya itu karena kasih-Nya. Jadi di tengah-tengah kita berada dalam hukuman, Tuhan menjanjikan keselamatan itu gitu ya. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, Tuhan itu adil dalam semua ketetapan dan kekudusannya. Artinya setiap perbuatan dosa, setiap pelanggaran yang kita lakukan itu akan berakibat, dan itu pasti ada hukumannya gitu ya. Karena Tuhan tidak suka akan dosa. Nah, namun di tengah-tengah hukuman, manusia dapat melihat janji keselamatan dan kasih Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, yang mana pengorbanannya ini sudah dinyatakan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, penerapannya buat kita, untuk kita yang sudah percaya, untuk kita yang sudah sering kali berbuat dosa dan diampuni kembali, kita harus berdoa dan minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Nah, yang kedua, kita bisa bersyukur atas kasih dan pengampunan Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Sungguh besar kasih Tuhan itu untuk kita. Seberapa sering kita melakukan dosa, dan sesering itu pula Tuhan memberikan pengampunannya kepada kita. Tapi bukan berarti kita boleh melakukan dosa terus-menerus gitu, karena apapun yang kita lakukan, dosa apapun yang kita lakukan, itu semua ada konsekuensinya, itu semua ada hukumannya. Nah, kalau kita bersyukur dengan dosa-dosa kita yang sudah diampuni, marilah kita juga belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti yang sudah Tuhan teladankan untuk kita. Tuhan sudah seringkali mengampuni kita. Masa kita tidak mau mengampuni orang lain? Ya, itu pelajaran kita hari ini. Sulit? Sulit. Bisa? Bisa. Kalau kita melakukannya di dalam Tuhan. Cici yakin dan percaya kalau Tuhan ada dalam kita, kita tidak akan bermain-main dengan dosa. Oke, itu pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur untuk pelajaran hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kami, sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang sudah kami lakukan. Tuhan, tolong kami terus untuk kami boleh hidup dengan lebih baik lagi, hidup dengan benar di hadapan-Mu, taat akan semua perintah-perintah-Mu. Tolong kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami kalau seringkali kami masih melakukannya. Tolong kami juga Tuhan untuk kami bisa mengampuni orang lain yang bersalah pada kami seperti yang sudah Engkau teladankan bagi kami. Tuhan, biarlah kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah iman percaya kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kami dengan apapun aktivitas kami yang boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, itu pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Walaupun masih secara online, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.